Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring IPA kelas 9. Kali ini kita akan membahas materi tentang pembelahan sel yang terdiri dari amitosis, mitosis, dan meiosis. Pembelahan sel itu adalah sangat penting untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Mengapa sel mengalami pembelahan? Tujuannya adalah untuk pertumbuhan, untuk perbaikan sel yang rusak, serta untuk reproduksi. Ya, pembelahan sel dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu amitosis, meiosis, dan mitosis. Amitosis merupakan salah satu cara reproduksi aseksual pada organisme uniseluler seperti bakteri dan protozoa. Pembelahan selnya secara langsung atau spontan tanpa melalui tahap-tahap pembelahan, yaitu sel induk akan membelah menjadi 2 sel sehingga disebut pembelahan biner. Mitosis terjadi pada seluruh jaringan tubuh, baik jaringan somatik maupun jaringan germinatif. Tujuan pada hewan bersel satu adalah untuk memperbanyak diri atau untuk reproduksi. Pada hewan bersel banyak untuk memperbanyak sel dan pertumbuhan. Tahap-tahap pembelahan pada mitosis adalah disingkat dengan promat, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Hasil dari pembelahan itu adalah 2 sel anakan yang memiliki kromosom jumlahnya sama seperti kromosom induknya yang bersifat diploid. Fase-fase dalam mitosis yang pertama adalah fase interfase. Ini adalah pada sel hewan dan yang ini adalah pada sel tumbuhan. Bisa membedakan ya, kalau sel hewan ini ada hanya membran sel atau selaput sel ya. Kalau sel hewan ini bentuknya ini adalah dinding sel. Ya, yang membedakan. Kemudian pada fase profase ini benang-benang kromatin, ini ya, ini di dalam inti sel. Benang-benang kromatin makin menjadi pendek sehingga menjadi tebal, maka terbentuklah kromosom di dalam inti sel sini. Tiap-tiap kromosom lalu membelah dan memanjang, dan anakan kromosom ini dinamakan kromatid. Membran inti mulai menghilang, sentriol juga membelah. Ya. Pada fase profase, ini pada sel hewan dan ini pada sel tumbuhan. Oke. Selanjutnya adalah fase metafase. Kromosom-kromosom ini menempatkan diri pada bidang ekuator. Ini ya, bidang ekuator itu atau di garis tengah. Itu pada fase metafase. Ini kalau pada gambar yang aslinya ini pada sel hewan, yang ini pada sel tumbuhan. Selanjutnya fase anafase. Ini kedua kromatid memisahkan diri, ini bergerak ke kutub sel yang berlawanan ya. Yang satunya bergerak ke kutub yang berlawanan, bisa ke barat, bisa ke timur, bisa ke utara, bisa ke selatan. Tiap-tiap kromatid itu memiliki sifat keturunan yang sama. Mulai saat ini kromatid-kromatid itu berlaku sebagai kromosom. Selanjutnya adalah fase anafase, ini gambarnya. Ini bergerak ke kutub masing-masing yang berlawanan, ini pada sel hewan, yang ini adalah pada sel tumbuhan ya. Fase telofase. Pada fase telofase, di setiap kutub sel terbentuk sel kromosom yang serupa. Ini mulai ya. Benang-benang gelendong lenyap dan membran inti terbentuk lagi. Ini membrannya terbentuk lagi. Yang ini juga membran selnya terbentuk lagi
ya, yang lingkaran ini. Kemudian plasma sel terbelah atau terbagi menjadi dua bagian. Prosesnya ini dinamakan sitokinesis. Ini fase telofase. Yang selanjutnya adalah telofase. Telofase ini pada sel hewan, yang ini pada sel tumbuhan. Pada sel tumbuhan ini sudah mulai terpisah, kelihatan sel hewan. Pada sel tumbuhan ini kelihatan terbentuk dinding selnya, pemisahnya. Oke. Selanjutnya adalah meiosis. Pada tumbuhan terjadi di benang sari dan putik. Pada hewan terjadi pada alat kelamin. Pada hewan bersel banyak untuk membentuk sel kelamin atau gamet. Meiosis berfungsi mengurangi jumlah kromosom agar keturunannya memiliki jumlah kromosom yang sama. Tahap-tahap pembelahannya sama dengan mitosis, ya, yaitu promat, profase, metafase, anafase, dan telofase. Tapi kalau meiosis ini ada dua tahap, ya, ada promat 1 dan promat 2. Hasilnya pada meiosis menghasilkan 4 sel anakan yang memiliki kromosom separuh atau setengah dari jumlah kromosom induknya. Ini tahap-tahap meiosis. Pada fase interfase, sel mengalami tahapan perkembangan seperti duplikat organel untuk mempersiapkan pembelahan. Ini fase interfase. Selanjutnya adalah fase profase. Pada fase ini, kromosom mulai berkondensasi, membran nukleus menghilang. Jadi ini mulai menghilang nukleusnya. Kromosom homolog saling berpasangan. Ini. Pada fase metafase, setelah nukleus menghilang tadi, maka kromosom homolog diikat, ya. Kromosom homolog ini diikat, kembali lagi ke sini, ya, diikat oleh benang-benang spindle di bidang ekuator, di tengah-tengah. Ini di tengah-tengah. Selanjutnya fase anafase. Pada fase anafase, kromosom homolog ditarik ke kutub yang berlawanan. Ini berlawanan, sama dengan mitosis tadi, ya, ditarik ke kutub yang berlawanan, bisa ke barat dan ke timur atau ke utara dan selatan. Nah, yang penting berlawanan. Oke, fase telofase dan sitokinesis. Ini pada tahap ini membelah menjadi 2 sel anakan yang bersifat haploid. Ini terbentuk 2 buah sel anakan, ya. Dilanjutkan dengan pembelahan sitoplasmanya, ya. Dilanjutkan dengan pembelahan sitoplasmanya yang disebut dengan sitokinesis, menghasilkan 2 buah sel anakan. Oke. Pada meiosis tahap 2 ini, profase mulai tadi, ya, profase mulai terbentuk, ini tahap 2. Kemudian metafase sama dengan tadi, kromosom berada di bidang ekuator, ya, tidak garis tengah. Kemudian lanjutnya adalah anafase. Ini anafase, kromosom ditarik ke kutub yang berlawanan. Dilanjutkan dengan telofase 2 sama dengan tadi, ya. Telofase terbentuk 2 buah sel anakan, sehingga dan sitokinesisnya ini selnya juga membelah, ya, protoplasma atau sitoplasmanya juga membelah. Sel membelah menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid atau setengah dari sel induknya. Oke, ini perbedaan antara mitosis dengan meiosis. Pada mitosis, setiap satu sel induk yang membelah menghasilkan 2 buah sel anakan. Tiap-tiap sel anakan memiliki kromosom yang jumlahnya sama dengan kromosom induk. Sedangkan pada meiosis, setiap satu sel induk yang membelah ini menghasilkan 4 buah sel anakan.
Tiap-tiap sel anakan memiliki kromosom yang jumlahnya separuh dari kromosom induknya. Ini ya, jumlahnya separuh dari kromosom induknya. Oke, bisa dipahami? Ya, demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.